Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bromo rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian kitab HPT yang pada hari ini kami sampaikan terkait dengan situasi menjelang hari Ramadan, bagaimana kita memperkuat mental kita menyambut Ramadan dengan penuh kesyukuran. Itu tidak mudah kalau kita tidak memahami hakikat puasa Ramadan itu sendiri. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita melihat perintah Allah terkait dengan puasa, sebagaimana yang tersebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong akeh sing padha iman, kutiba alaikumusiyam, den tetepno ing antane sira kabeh iku poso. Kama kutiba kaya dene den tetepake alal ladzina min qablikum ing atase wong-wong sadurunge sira la'allakum tattaqun, muga-muga sira kabeh dadi wong sing takwa. Di sini banyak pelajaran yang kita bisa kita ambil. Satu, bahwa puasa yang kita laksanakan biasanya itu lebih ringan dibandingkan dengan awal-awal puasa itu diwajibkan. Karena situ disebutkan di situ orang sebelum kita juga diwajibkan poso. Cuma posonya tidak seperti kita. Kalau kita sebulan penuh antara 29 sampai 30 hari. Antara itu puasa itu. Tapi orang-orang terdahulu itu puasanya satu hari itu satu bulan tiga kali. Satu bulan posone 3 dino. Nek setahun dijumlah niku sekitar 30 dino. Nah sekarang sudah diralat oleh Allah dijadikan cuma 1 bulan 29 atau 30 hari. Ini berarti apa? Berarti kita itu lebih ringan dibandingkan dengan aturan-aturan puasa sebelum puasa sebulan yang diwajibkan. Ini satu poin. Kemudian aturan-aturan juga begitu, aturan-aturan di zaman sebelum Rasulullah menerima perintah perintah poso ini, suami istri itu walaupun malam tidak boleh melakukan hubungan seks. Sehingga ada salah seorang sahabat itu yang tidak bisa menahan, akhirnya melakukan itu. Maka tanyakan kepada Rasulullah, turunlah ayat. Ukhilla lakum lailatas syami rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Telah dihalalkan untuk kamu pada malam bulan Ramadan berbuat rafas kepada istri-istrinya. Istri-istrinya itu merupakan pakaian bagi kamu dan kamu merupakan pakaian bagi wanita-wanita itu. Jadi dulu tidak boleh, sekarang dibolehkan. Ini berarti satu poin lagi kita itu lebih ringan mengetahui gitu. Yang lebih serem lagi itu adalah ketika berbuka. Ya, sebelum ini kalau berbuka itu nek keturun terus bangun sudah tidak boleh makan lagi. Dia harus berpuasa lagi sampai maghrib lagi. Sehingga dikisahkan ada salah seorang sahabat bekerja seharian penuh sambil berpuasa,
lalu dia pulang kepingin berbuka. Ternyata nggak ada makanan sama sekali. Orang dulu begitu, kalau tidak ada betul. Beda dengan kita nih. Karena bukono omah masjid keleleran panganan. Di mana-mana itu. Karena apa? Mereka itu ngerti. Kalau orang itu memberi makanan kepada orang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala sebesar orang yang berpuasa itu dan tidak dikurangi sedikit pun. Ngerti, berarti ngerti momen. Ya. Lah itu ketika dia ke rumah tidak ada makanan, lalu istrinya mencarikan makanan keluar rumah, rupanya lama. Nah bareng lama, ditunggu-tunggu gak datang-datang keturun. Akhirnya setelah datang istrinya dia bilang, celaka kau. Loh kok bisa celaka? Dia celaka karena sudah tidur. Sebab kalau sudah tidur kemudian bangun, sudah tidak boleh makan lagi. Lah ini belum buka sama sekali. Sudah tidur. Celaka betul. Akhirnya dia harus melanjutkan puasa pada malam hari itu sampai siang, sampai maghrib lagi. Di tengah hari semaput. Ya mesti aja 2 malam 2 hari ya. Gak mangan, gak ngombe, gak macam-macam. Loh ini zaman dulu. Akhirnya apa? Diralat oleh Allah. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Ya. Makan dan minumlah kamu sehingga jelas antara benang putih daripada benang yang hitam, yaitu fajar. Jadi disuruh makan mulai maghrib itu dibolehkan sampai fajar. Gak pakai tidur-tiduran, gak apa-apa. Tidur juga gak apa-apa. Gak tidur juga gak apa-apa. Ini kemurahan Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian fajar ini juga sekarang ini orang jadi bingung. Fajar itu kan subuh, ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Fajar kadzib itu mari keluar fajar terus hilang. Kalau fajar sodik itu fajar terus itu subuh. Ya. Itu menurut hitungan Muhammadiyah. Subuh itu kemalaman 8 menit. Sehingga kalau kita itu menerima jadwalnya sholat orang-orang umum, itu harus ditambah 8 menit. Khusus subuhnya saja. Yang lainnya enggak. Ya. Itu yang terjadi di subuh Muhammadiyah. Dan itu tidak sekarang aja, sudah lama, karena itu pernah ditegur oleh orang Arab atau apa. Subuhnya kok malam. Nah setelah dihitung kembali ternyata kelebihan 8 menit. Dan juga sekarang ini Muhammadiyah juga sudah menetapkan posone itu tanggal 1 Maret. Betul? Sabtu. Bukan Sabtu. 1. Kebetulan hari ini juga Sabtu. Podo tune. Nggih, podo ya. Tula aku lah. 1 Maret 2025. Riyayane tanggal 31. Nah, ini juga masalah. Kalau panjenengan lihat di tanggalan Muhammadiyah itu 30 tanggal riyayane. Kok saiki ana edaran 31 aja membingungkan. Ya, membingungkan ini. Tidak memberi klarifikasi secara resmi sih masalahnya itu. Seharusnya diklarifikasi seluruh pengurus Muhammadiyah harus tahu. Sehingga kita dapatnya cuma dari WA aja. WA itu ternyata menyebutkan bahwa perbedaan-perbedaan itu karena Muhammadiyah ini membuat rencana penanggalan global. Tapi dari bulan, bukan matahari. Kalau matahari kan sudah. Nah, bulan ini belum ada, tanggalan sak dunia sama itu belum ada. Nah ini dirancang oleh Muhammadiyah. Tapi belum diberlakukan sampai sekarang, insya Allah tahun depan. Lah itu menentukan hari rayanya itu tanggal 30. Hitungan global. Karena apa? Sak dunia beda dengan hisab wujudul hilal. Ya, karena pasti tidak sama. Akhirnya ada berita-berita juga ketinggian untuk global itu tadi sekitar
5 derajat. Allah alam. Nah, lalu yang tanggal 31 itu sebagaimana biasanya hisab wujudul hilal, jika muncul bulan maka itu sudah berganti tanggal. Baik kecil maupun besar bulan itu tampaknya. Nah, ini yang dipegangi oleh Muhammadiyah. Termasuk kenapa menggunakan hisab itu juga banyak orang menuduh bahwa itu adalah bid'ah. Ya memang bid'ah dalam pengertian bahasa. Wong traweh jangan bid'ah. Nggak percaya lah. Umar bin Khattab ngomong, traweh itu bid'ah hasanah. Karena Nabi tidak pernah melakukan sholat traweh berjamaah. Lah Umar bin Khattab ini supaya mereka tidak sholat sendiri dijadikan satu berjamaah, tapi dia kemudian ngomong ini adalah jamaah hasanah. Ada jamaah itu bid'ah itu bermacam-macam. Mungkin kita aja pakai celana ya bid'ah saja nih. Itu celana londo ya. Wong Jawa apa pakaiane? Sewek. Mbek udengan bisa ya. Bisa kalau kayu niku mboten kok gawe ya. Kalau dilakno wong ya. Kayak kebatinan, ya gak apa-apa. Kebatinan tapi wong radikal. Kurang lebih seperti itu. Nggih. Jadi termasuk kenapa Muhammadiyah menjadikan hisab sebagai alternatif. Itu karena sistem yang dipakai oleh orang sekarang yang namanya ru'yat itu memang dari Nabi. Itu ternyata banyak kendala. Kendalanya itu karena bulan itu tidak bisa menyinari seluruh dunia. Hanya bagian-bagian tertentu yang disebut sebagai matlak. Nah, kalau zaman dulu Indonesia dengan Arab Saudi kok tidak sama hari rayanya atau bulannya, tanggalnya tidak sama, itu bisa saja terjadi. Berkali-kali itu terjadi. Itu tidak jadi masalah. Karena umat Islam hanya ada di Arab saja. Indonesia belum ada umat Islam saat itu. Nah sekarang ini masalahnya umat Islam sudah berada di seluruh dunia. Termasuk ada di kutub juga. Nah kalau di kutub ini kemudian butuh pemunculan bulan, ini juga repot. Karena kalau di sini muncul bulan, 1 minggu kemudian baru muncul di apa tadi? Baru muncul di kutub utara. Jadi masalah pasti. Kalau misalnya pas hari Arafah itu kalau di Arab Saudi itu orang pergi haji, puncak haji itu adalah wukuf di Arafah. Yang tidak ada di Arafah disunahkan untuk puasa Arafah. Nah kemudian di sini tidak sama dengan Arab Saudi. Di sana sini baru poso. Masalah. Ya. Nah karena masalah itulah akhirnya Muhammadiyah berijtihad untuk mengatasi masalah itu dengan menggunakan Quran. Nah Qurannya itu ada di dalam Quran surat 10 ayatnya 5. Wallazi ja'ala samsa diya awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Al-ayah. Dialah Allah zat yang telah menjadikan matahari bersinar. Dan dialah Allah yang telah menjadikan bulan itu bercahaya. Wa qaddarahu dan menetapkan manazilah. Menetapkan manzilahnya itu adalah tempat edarnya bulan dan matahari. Dan itu sekarang sudah diketahui oleh manusia. Sehingga manusia bisa tahu nanti akan terjadi gerhana jam sekian, menit sekian, detik sekian, itu tahu. Karena apa? Sudah tahu manazil tadi. Ya. Untuk apa Allah sampaikan ini? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu bisa menghitung tahun dan bisa melakukan hisab. Nah ini yang dipakai Muhammadiyah mengatasi problematika yang terjadi dalam sistem ru'yat. Saya itu pernah mengikuti ru'yat 6 kali. Undangannya Depak sama wakil Muhammadiyah, ke Gresik juga, ke Surabaya juga, ke tempat yang tertinggi.
Selama 6 kali itu saya tidak pernah melihat bulan. Kok bisa? Yang kelihatan itu hanya uapnya laut, berarti kelmun-kelmun putih begitu. Memang udara di Indonesia kan tidak sama dengan udara di Arab ya. Udara di Arab itu kering. Kalau panjangan pertama kali ke sana, tidak pakai masker yang dingin, dikasih air, sesek. Karena kering udaranya. Kalau di sini kan mengandung air. Nah itu ketika dilihat pada jam-jam menjelang munculnya bulan itu tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya putih saja. Apalagi kalau musim penghujan, tidak kelihatan, mesti mendung. Bagaimana kita bisa melihat bulan itu? Ya. Itu termasuk salah satu problem yang harus kita atasi di Muhammadiyah itu. Makanya Muhammadiyah walaupun tidak sama, tidak menjadi masalah, tidak mengkafirkan orang. Karena berbeda sebuah hadis, orang itu kalau berijtihad sudah memenuhi persyaratan, kemudian salah, bijinya 1. Nek benar bijinya 2. Itu kurang lebih mengantar kami terkait dengan materi di malam hari ini. Intinya adalah menyadarkan kita supaya dalam menyambut Ramadan ini disambut dengan rasa syukur. Karena apa? Karena Allah sudah menyampaikan la'alakum tattaqun, agar kamu takwa. Ini adalah poso itu proses untuk membentuk kita menjadi orang takwa. Berarti kalau begitu syariat poso itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Ya, kalau Allah tidak kasih sayang, tidak dikasih itu syariat-syariat seperti itu. Biar dosa kan tidak masalah. Tapi dengan diturunkan puasa itu supaya dosa-dosa kita bisa terhapus, kalau kita bisa memenuhi apa yang menjadi aturan-aturan dalam puasa itu. Sehingga marilah kita sambut Ramadan ini dengan rasa syukur kepada Allah, penuh harap semoga diampuni dosa-dosa kita dan kita betul-betul menjadi orang sebagaimana harapan itu, yaitu menjadi orang yang takwa.